teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nedi, N-E-D-D-Y, Nedi. Selamat datang di YouTube channel Doklif, D-O-K-L-I-F, Doklif, dosen kampus inklusif, melayani dan berkolaborasi untuk pendidikan inklusif. Halo semuanya, pada hari ini kita akan mempelajari tentang media pembelajaran mahasiswa disabilitas netra di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Media pembelajaran itu sendiri dibagi menjadi dua, media pembelajaran konvensional dan media pembelajaran digital. Untuk media pembelajaran konvensional merupakan media pembelajaran yang merujuk pada alat atau bahan yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang sudah umum atau tradisional, sebelum berkembangnya teknologi digital. Berikut adalah contohnya. Media pembelajaran konvensional bagi disabilitas netra. Ada riglet, ada stilus, ada kertas dengan ketebalan 150 GSM, kemudian ada mesin tik braille, kemudian ada juga embosser atau printer braille. Media pembelajaran digital merujuk pada penggunaan teknologi digital untuk mendukung proses pembelajaran seperti komputer, perangkat mobile, internet, aplikasi, dan perangkat lunak pembelajaran lainnya. Berikut merupakan contoh media pembelajaran digital bagi tunanetra. Secara garis besar, media pembelajaran digital yang digunakan bagi mahasiswa disabilitas netra merupakan pembaca layar atau screen reader yang dapat digunakan di handphone maupun di laptop. Pembaca layar ini berfungsi untuk membacakan keseluruhan layar, baik aplikasi maupun tulisan yang terdapat di handphone ataupun laptop. Untuk lebih lanjut, kita akan mendengarkan penjelasan bagaimana gambaran pembelajaran disabilitas netra di UNJ selama ini. Berikut ini merupakan pemaparan dari Balkis BK Utami selaku mahasiswa Prodi Sasindo FBS UNJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis BK Utami dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni di Universitas Negeri Jakarta angkatan 2024, dan saya penyandang disabilitas tunanetra. Sejauh ini, hal-hal apa saja yang Balkis rasa masih menjadi sebuah kesulitan dalam Balkis menerima pembelajaran mata kuliah di Prodi Sastra Indonesia? Ya, mungkin dari media pembelajarannya itu biasanya kan dosen ngasihnya PDF. Nah, tapi kadang tuh PDF-nya tulisannya jadi ngarahnya ke gambar, jadi agak kesulitan untuk dibaca. Lalu kemudian selain bentuknya PDF, ada lagi nggak media pembelajaran yang digunakan untuk mempermudah Balkis belajar selama perkuliahan berlangsung? Biasanya sih kalau selain PDF ya paling kalau misalnya dosen ngasih Word sih masih bisa kebaca ya materinya. Jadi PDF dan Word saja. Ya. Ada tidak media lain seperti video atau misalkan menggunakan website lain gitu? Waktu itu pernah sekali YouTube pernah. Tapi YouTube-nya aksesibel atau tidak? Aksesibel. Oke, berarti aksesibel ada deskripsinya ya? Ada. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan kepada dosen-dosen Balkis untuk media pembelajaran yang aksesibel? Apalagi ya? Selain YouTube sih, biasanya kadang dosen juga suka kasih video pembelajarannya pakai TikTok. Oh iya, pakai video TikTok? Iya. Oh, berarti tapi videonya ada keterangannya atau yang gambar saja? Ada keterangannya. Oke, alhamdulillah, berarti sebagian dosen sudah mulai mengerti ya, Iya. kalau video pembelajaran untuk tunanetra itu menggunakan deskripsi di dalamnya. Iya. Kira-kira ada lagi nggak yang mau disampaikan buat dosen-dosennya terkait dengan media pembelajaran? Mungkin itu aja sih. Mungkin itu aja? Ya. Baik, terima kasih Balkis. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berikut ini adalah gambaran ketika Balkis sedang menjalankan perkuliahan. Toolbar C lesson C selected C. Form document goes on form make. Ability Dari Dua Spec.
Tom Say November 4th 1. Elena Tugma Perla Penjatabulan 2. Summer Penjatabulan. Kozon. Main landmark Materi Poland. Quote Penjatabulan Dak Materi Poland. Quote Materi Poland. Quote Materi Poland. Quote topic Tersalit Poland. HTT. Title dash Google Chrome dash Elk is left parent. Elk is Ika Yatami right parent. Kozon. Tag data Kabbalah Joodle. Gak bisa Kozon. kebuka. Toolbar. View site information. Tom. TikTok dash make your day document. Kozon. Toolbar. Bookmark this tag. Tombo. TikTok dash make. Gak bisa, Kak. Atas ilmu pengetahuan. Adapun pengertian secara ilmiahnya, epistemologi adalah sebuah cara, sebuah ilmu pengetahuan. Macet, Kak. Jarak dibagi. Nah, kalau ada deskripsinya, videonya jadi jelas, jadi bisa memahaminya. Kondisi-kondisi yang melibatkan logika. Karena itu kemudian kita akan menghasilkan Tombo expanded Materi. Materi Soul 1 commenter. The hosting 14 out. Tombo Filsafat. 2 SKS. DR Safer Roman. Black 2 Pol Kozon. Silicon Anthem Abaka Buku Filsafat Dari Titik Bol. Laporkan Bakan Anthem Lalili Video Dengan. I. Rinchen Separat American Poland. Kalau misalnya berupa tulisan jadi kebaca, tapi kalau gambar jadi agak susah. Jawaban Poland. Jawabannya Italia. Pertin Tangan Turban of Pankasila Massacre Johnny Hinga. Sadaini Miskipin Dalam Benta Gang Bermuda. Nah, kalau tulisannya dalam bentuk PDF bisa terbaca, tapi kalau misalnya PDF-nya dalam bentuk gambar itu agak kesulitan. Actor heading level 2. Pose on the Casa Tavara. Casa Tavara at Zania Dibulat Padano. Tombo menu collapse submenu Upsi Pagumuman Untut Kalampak 9 Tombo menu collapse submenus top Casa Tavara at Zania Dibulat Pada November 4th. Kayaknya ini nggak bisa aku buka karena ini PPT-nya, jadi agak susah buat dibuka. Nah, kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, biasanya saya pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk membuka PPT-nya. Dialog. Clickable menu with PPT Macala Kalampak 9.pdf. Metambo 7. Disusan Alpha Poland. Kalampak 9. Heading level 2. Parliament 2 Dari 19. Angola. 1. 2. Casa Tavara at Zaniel 3. Ladder Bilikan. Heading level 2. Parliament 4 Rumisan. Masala. 1. Abba Conversion Dari Pankasila. Sebagai Systematica. 2. Abba Sajas Trepper Dan Observe 3. Abba Idu Pankasila Sebagai. Desera di Lodi Dan Edika Bangsa. 4. Magamada Alison. Diprolia Kanya KG and Panka Sebagai Systematica. 5. Abba Yang Maxa Dengan. Summer Historis. Syphilitis Tetang Pankasila Sebagai. Systematica. 1. Menjatani Conversion Dari. Pankasila Sebagai Systematica. Nah, kalau begini kan bisa kebaca setelah dibuka. Nah, kalau seperti ini tulisan ini bisa dibaca. Tapi kalau misalnya banyak gambarnya itu harus dibantu oleh orang lain untuk menjelaskan. Ini adalah gambaran tunanetra ketika menggunakan WhatsApp. Kalau voice note tinggal di semester 8 baru berakhir 18. Nah, pas semester 9 baru apa namanya? PKP itu putar. Pesan suara dari nada durasi 59 detik. Nah, kalau pesannya berupa gambar atau foto itu membutuhkan teman untuk menjelaskan. Nah, yang lebih mudah itu jika pesannya berupa tulisan atau voice note. Jadi bisa memudahkan untuk membaca pesan tersebut. Berikut ini merupakan pemaparan dari Bapak Marja MPD selaku dosen pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Lalu sebenarnya bagaimana sih gambaran pembelajaran baik dari sebelumnya, dari perancangannya bagi seorang dosen untuk mempersiapkan program pembelajaran yang bisa mengakomodir mahasiswa disabilitas netra ini, Pak? Ya, baik. Sebelum merancang desain pembelajaran atau membuat RPS, kalau guru itu kan RPP, ya, atau mungkin kalau DPLB itu PPI. Tentunya dosen-dosen pada prodi yang ada disabilitas netranya harus menyadari bahwa di kelas beliau, di kelasnya itu ada berapa yang tunanetra. Kalau ada, perlu juga identifikasi, dises bahwa kemampuan lihatnya apakah masih memiliki sisa penglihatan television atau yang total. Nah, ketika guru atau dosen itu memahami kelasnya ada yang tunanetra, sehingga ketika teman-teman dosen ngajar ya harus menyesuaikan
Artinya apa? Untuk prodi-prodi yang memang ini kan biasanya tunanetra itu cukup ketat ya. Artinya untuk prodi misalnya di biologi, apakah bisa tunanetra masuk? Sementara ada materi-materi yang memang berkaitan dengan hal-hal yang sangat Visual ya Pak. visual, sangat spesifik misalnya, itu mungkin prodi biologi akan apa ya, membatasi dengan ketat, dan kita pun dari prodi PLB yang menghargai itu, menghormati itu. Tapi untuk yang ilmu-ilmu sosial biasanya teman-teman tunanetra itu banyak. Misalnya di PAI, ada di UNY pun, kemudian ada di bahasa, termasuk di bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan di musik itu pun. Jadi materi-materi perkuliahan yang sebenarnya tidak ada bedanya. Jadi mahasiswa reguler termasuk umum mendapatkan materi tersebut, yang tunanetra pun mendapatkan. Nah, cuma masalahnya kan dosen-dosen, teman-teman dosen harus memahami kalau misalnya ada gambar, ada informasi visual, ya disampaikan seperti ini, dideskripsikan. Misalnya ini gambar apa, ini bentuknya bagaimana, kemudian selagi bisa dirabakan, ya dirabakan. Kemudian kalau misalnya diperdengarkan yang visual, ya dideskripsikan secara lebih jelas, sehingga tunanetra itu tidak memiliki kesan tidak memahami bentuknya. Jadi kalau dalam bahasa ketunanetraan itu verbalisme, hanya tahu kata-katanya tapi tidak tahu bentuknya. Itu mungkin teman-teman dosen harus memahami itu untuk dibuat media atau sumber belajar yang memang teman-teman tunanetra itu bisa meraba, bisa mendengarkan, dan bisa mencari tahu. Dari internet pun teman-teman tunanetra itu sekarang sangat memadai untuk akses ke dunia maya. Berikut ini adalah pemaparan dari Bapak Budi Santoso MPD, dosen pendidikan khusus Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Yang sering digunakan itu tentu saja semuanya aplikasi untuk baca layar ya, baca layar baik yang JAWS ataupun NVDA, dan piranti-piranti bawaan dari otomatis dari gawai mereka masing-masing gitu, misalkan Google Talkback gitu ya. Jadi software-software ini banyak dipilih yang free gitu, yang gratis ya. Jadi kalau spesifik seperti Talking Book Player gitu ya, itu saya kira sudah sesuatu yang mahal dan tidak bisa disediakan oleh kampus ataupun mandiri oleh mahasiswa. Intinya mereka banyak menggunakan HP dan laptop mereka atau PC mereka dengan berbagai software yang free, misalkan NVDA, JAWS, dan mereka sebetulnya hanya mengandalkan itu saja. Jadi memang masih banyak tantangan nih. Betul. Karena memang kita masih butuh banyak berbagai media yang bisa aksesibel untuk tunanetra. Tapi sejauh ini mereka bisa ngikuti kok dengan hanya aplikasi baca screen reader ini, mereka bisa ngikuti perkuliahan dengan baik. Oke. Kira-kira file apa saja Pak yang memang aksesibel untuk dibaca oleh screen reader baik di laptop maupun di handphone? Sebetulnya hampir semua file itu bisa dibaca kecuali gambar. Oh ya, kecuali gambar. Betul, karena gambar itu kan tidak dalam bentuk kodenya, bukan tulisan. Gambar itu kan dalam pembelajaran tunanetra harus diceritakan atau dibahasakan. Nah, jadi gambar itu harus kita olah dulu menjadi bentuk deskriptif. Nah, itu baru bisa dibaca oleh mereka. Jadi secanggih apapun software itu tidak bisa membaca dan mendeskripsikan gambar. Kita tetap harus ubah gambar itu, kalau untuk tunanetra itu menjadi deskripsi dari gambar. Kalau tidak ada keterangan gambar, tidak ada deskripsi, mereka tidak akan bisa membaca file gambar. Lebih baik video ya, karena ada audionya yang minimal tidak bisa dilihat, juga bisa disimak suaranya gitu. Tapi kalau gambar itu mereka sama sekali belum bisa mengakses itu. Oke, menyangkut tentang video nih Pak, tapi kan ada juga video yang misalkan si pembuatnya itu hanya menggunakan gambar lalu lagu. Nah, kalau seperti itu kan memang tidak bisa dipahami oleh sebagian tunanetra. Mungkin mereka pahamnya itu adalah lagu yang memang dibuatkan video. Nah, baiknya itu sebenarnya untuk video ini sendiri bagaimana ya Pak, supaya bisa pesan itu tersampaikan dengan baik. Iya, dalam aspek pembuatan media ajar dalam bentuk audio visual kan ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk hambatan penglihatan. Pertama, video itu memuat narator deskriptif. Itu satu wajib. Kalau ada video yang tidak ada naratornya, meskipun ada suaranya, itu sulit dipahami juga sebenarnya, karena mereka tidak paham kontekstual dalam videonya. Sehingga syarat wajibnya itu setiap video itu ada narator deskriptifnya, itu satu. Apalagi kalau videonya itu hanya bentuk editing dari gambar yang diubah menjadi file bergerak begitu.
apalagi tanpa ada deskripsi dan tanpa ada narasi, itu akan sulit dipahami oleh mereka. Sehingga audio visual yang dimaksud di sini sebetulnya di samping ada dialog dalam videonya, juga ada narator yang menjelaskan apa sih dalam video ini. Jadi tidak semua video juga misalnya bisa dipahami oleh kalaupun bentuknya video pembelajaran itu harus tetap ada deskriptif naratifnya ya. Betul. Materi yang sedang disampaikan. Betul itu syaratnya. Syaratnya salah satunya itu. Betul. Kemudian kalau misalkan tugas kelompok nih Pak, biasanya tugas kelompok itu kan disuruh membuat PPT, kemudian presentasi. Nah, apakah PPT itu bisa dibaca oleh screen reader juga, Pak? PPT yang dibaca screen reader itu bentuknya monoton, jadi hanya bentuk tulisan teks yang dipindahkan ke dalam PPT. Mereka tidak akan bisa memasukkan berbagai animasi, berbagai visual yang bisa secara visual menarik, tetapi mereka hanya mampu menyampaikan PPT itu hanya bentuk dengan monoton dan satu arah begitu. Jadi tidak bisa juga dalam bentuk zigzag, tidak bisa dalam bentuk kombinasi dengan gambar. Mereka hanya akan bisa buat dalam bentuk teks sederhana dalam PPT yang memang akan mudah dibaca oleh screen reader. Nah, tapi pada kasus kalau kerja kelompok, kita kan kenal yang namanya peer guidance ya, peer teaching begitu. Jadi dalam struktur kelompok mahasiswa itu pasti mereka akan disatukan dengan mahasiswa lain yang tidak ada hambatan. Nah, dalam konteks pembuatan PPT pastinya mereka akan bergantung pada teman-teman yang tidak hambatan penglihatan. So far sih mereka bisa mengikuti itu semua dengan bekerja sama dengan teman-teman yang tidak ada hambatan. Oke, baik. Adakah harapan Bapak ke depannya untuk perkembangan aksesibilitas di kampus ini? Banyak. Pertama ya, semua gedung itu harus wajib aksesibilitas karena kita kan sudah menjadi pionir kampus yang berparadigma pendidikan inklusif, artinya mahasiswa kita itu semakin banyak yang punya disabilitas dan kondisi hambatan. Tetapi kondisi aksesibilitas kampus kita masih termasuk yang memprihatinkan, walaupun ya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Yang paling memprihatinkan itu tatanan parkir, akses pejalan kaki, trotoar gitu kan ya, kemudian akses dari gedung ke gedung. Itu sangat belum aksesibel. Jadi kondisi parkir yang di sepanjang jalur pejalan kaki itu sangat tidak aksesibel untuk hambatan penglihatan. Belum lagi koneksi antar gedung tuh belum terbangun. Jadi kalau mau aksesibel untuk hambatan penglihatan khususnya, akses dari gedung ke gedung itu ketika untuk pejalan kaki itu nyaman, tidak terganggu gitu. Dan arah kebijakan UNJ itu memang ke arah sana. Kita sudah sampaikan ini di dalam pengembangan di bagian Sarpras. Dan kita diminta sebagai, waktu itu kebetulan saya dengan Prof. Asep di tahun 2016 itu diminta audiensi bagaimana pengembangan kebijakan untuk aksesibilitas kampus, dan salah satu yang jadi penekanan kita adalah bagaimana akses dari dan antar gedung serta akses pejalan kaki di lingkungan kampus. Tentunya syaratnya penataan ruang parkir dan akses pejalan kaki. Itu sih PR besarnya, mudah-mudahan ya walaupun berjalannya masih lambat, ini sudah jadi program kerja dari pimpinan universitas ya sebetulnya. Amin, semoga segera bisa dibenahi Amin. Baik, terima kasih Bapak. Sama-sama Bu, iya sama-sama. Saya rasa cukup untuk wawancara kali ini. Oke, terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton YouTube channel Doclive. Jangan lupa like, comment, and share YouTube channel Doclive ya. Sampai jumpa lagi. Dadah!